Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak yang request ya, dan juga kesabaran kalian dalam menunggu. Teman-teman, hari ini kita akan membahas untuk koin Mind Matrix sesuai dengan requestan dari Ibnu Sabil. Kemudian juga kita akan bahas untuk EOS ya, ini requestan udah cukup lama dan ya di hold cukup panjang, dan kita akan coba untuk lihat gimana sih perkembangan untuk project-project ini. Teman-teman, pembahasan kita mulai dulu dari Mind Matrix. Ini project lumayan baru ya, dia baru listing di 2023 dan harganya itu bener-bener ya kurang begitu bagus kalau kita melihat. Token ini diperdagangkan di kisaran level 0,00010058. Sudah turun sekitar 99,97%. Padahal dia terbilang koin yang baru listing di bulan September kemarin. Teman-teman, ini adalah koin yang bisa dibilang rug pull. Ya, koin yang diciptakan oleh developernya dan harganya sudah nyungsep parah. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply tokennya itu ada di 1000 triliun. Sementara yang beredar di sini sih masih meragukan, cuman di sini ditulis token yang beredar adalah 10 triliun token. Untuk pasar yang bisa memperdagangkan itu ada di Gate.io, Bitget, Maxi, PancakeSwap, ya itu sih beberapa exchange yang bisa memperdagangkan. Teman-teman, ini adalah contoh token yang memang sudah rug pull. Kenapa bisa rug pull? Kita akan coba untuk ulik, teman-teman. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman ya, apalagi yang lagi cari koin yang bagus, apalagi yang juga baru listing, harus berhati-hati teman-teman. Oke, kita akan lihat dari informasi yang tertera di sini teman-teman. Jadi ini adalah project M Matrix atau Mind Matrix ya. Project perintis menggabungkan kecerdasan buatan dengan DeFi teman-teman, dengan platform keuangan terdesentralisasi atau yang namanya DeFi. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mempermudah ya pengguna dalam hal melakukan layanan transaksi keuangan. Lalu coba kita lihat apakah mereka punya DeFi yang sesungguhnya apa enggak. Ini adalah website resminya mmatrix.org. Di sini kita bisa membeli teman-teman di beberapa exchange. Kemudian mereka juga meluncurkan game play to earn. Aku nggak ngerti kenapa platform DeFi meluncurkan game. Bukannya mereka harusnya meluncurkan exchange. Dan gamenya ada, namanya M-Matrix P2E, Play to Earn, teman-teman. Di sini aku coba buat main. Waduh, ini permainannya kayak gini, teman-teman. Ini gimana cara mainnya ya? Nah, ini udah game over. Kita akan coba ulang. Teman-teman, ini ya itulah pokoknya. Ini permainan konyol yang dibikin oleh Mind Matrix ya. Aku nggak tahu ini berguna apa enggak, bisa dapetin token atau enggak dari bermain ini. Katanya sih Play to Earn. Tapi yang pasti mereka di awal menjanjikan mereka akan membuat DeFi, tapi nggak ada DeFi-nya. Kemudian dari beberapa info yang lain, kalau kita lihat dari Twitter, mereka masih aktif. Ini aku coba scroll dia dari bulan Agustus. Aku pengen cari mereka sebenarnya project beneran nggak sih? Dan di di bulan-bulan sebelumnya mereka itu cuma banyak postingan, melakukan retweet postingan dari Watcher Guru. Dan selebihnya nggak ada postingan di bawahnya. Mungkin sudah dihapus, mungkin juga nggak tahu kemana. Tapi yang pasti adalah ini project menurut saya memang tidak di-develop secara serius. Followers mereka cukup banyak. Yang view project ini lumayan banyak untuk sebuah project yang terbilang baru dengan market cap kecil. Dan sepertinya banyak orang yang sangkut di project ini. Di Twitter mereka masih aktif loh sampai sekarang. Dan saya nggak tahu apakah developernya ini masih mendevelop projectnya atau enggak, tapi menurut saya ya teman-teman wajib untuk berhati-hati. Itu dari beberapa pengamatan saya. Sekarang kita lihat dia dari kepemilikan token. Token ini bagaimanapun juga masih dikuasai oleh satu project atau satu wallet besar yang di sini dikasih nama Pink Lock Volume 2. Dia punya supply sampai 800 triliun, teman-teman. Sangat banyak ya, atau 80% dari total supply yang ada. Dan kalau teman-teman perhatikan dia dari segi supply-nya, di tanggal 9 Agustus 2023
which is itu adalah beberapa hari setelah token ini listing, teman-teman. Kalau kita lihat dari grafiknya, dia kan listing di Februari. Dia listing di September tanggal 26 kurang lebih ya. Itu kalau kita perhatikan dia langsung dari BSC Scan ini, dia ada distribusi barang di bulan Agustusnya. 9 Agustus distribusi barang sampai di Desember 2023. Dan distribusi barangnya itu nggak sedikit, teman-teman. Dari 900 triliun itu turun terus sampai 800 triliun. Ya, berarti dia ada buang barang sekitar 10% waktu itu. Dan total transaksi yang dilakukan itu sangat-sangat signifikan. Itu pemilik yang pertama melakukan distribusi sangat besar. Ya, berarti sebelumnya dia punya 90% kepemilikan, tapi sekarang udah 80%. Kemudian dari Get.io itu punya kepemilikan sampai 7%. Dengan jumlah kepemilikan yang terus mengalami akumulasi sejak Desember ketika dia awal listing sampai sekarang. Banyak yang serok ternyata, teman-teman. Para retail yang ya duit-duit kecil ini serok, teman-teman. Kemudian juga ada beberapa pemilik wallet pribadi ya yang juga punya kepemilikan 3%, 2%. Exin Maxi juga ada, beberapa token sudah di burn tapi hanya kecil 0,37%. Jadi pada intinya adalah token ini nyungsep parah disebabkan karena distribusi yang dilakukan secara besar-besaran oleh Pinklock Volume 2 ini. Ya, itu teman-teman. Jadi ya menurut saya nggak terlalu kaget juga sih. Untuk pergerakan harganya bagaimana? Kalau kita perhatikan dari chart Maxi, mereka drop langsung ya dari Agustus. Dari Agustus setelah distribusi barang tersebut, harganya langsung nyungsep turun bahkan sampai 99%. Apakah proyek-proyek seperti ini akan ada harapan untuk bangkit atau enggak? Jujur saja saya pesimis, teman-teman. Saya nggak yakin proyek ini bakalan recover harganya. Apakah kedepannya juga masih akan menarik? Ya mungkin untuk teman-teman yang suka spekulasi yang memanfaatkan momentum ngepam kayak gini, bisa aja. Teman-teman bisa menjadikan token-token seperti ini ladang cuan kalian kalau kalian cukup beruntung membeli di harga rendah. Tapi menurut saya tidak ada analisa teknikal apapun yang bisa dipakai teman-teman di proyek-proyek dengan manipulatif seperti ini. Jadi ya itu, kalau teman-teman spekulasi, teman-teman beli, pasrah aja, nggak peduli nanti bakal naik atau turun, ya bisa aja teman-teman dapat cuan gede di sini. Cuman itu sangat-sangat gambling lah teman-teman, sangat-sangat ya berjudi ya dengan ketidakpastian. Kalau kita perhatikan sih dari pergerakan harganya sekarang ya udah lumayan turun teman-teman. Ini di time frame daily pun pergerakan harganya terus mengalami penurunan. Jadi ya nggak bisa komen banyak sih untuk proyek-proyek seperti ini ya. Di time frame yang lebih kecil pergerakan volumenya cenderung stabil, smart money-nya kosong, benar-benar tidak ada pergerakan smart money yang mengindikasikan memang bandar juga belum ada niat untuk melakukan kenaikan harga teman-teman. Untuk sekarang ya cenderung lemah ya. Teman-teman bisa aktifkan kok indikator Loken ini, kayak di sini contohnya. Ini ada cat warna biru yang menunjukkan memang aktivitas smart money sudah muncul. Dan waktu itu pergerakan daripada matrix mine itu mengalami kenaikan lumayan signifikan. Setelah itu smart money-nya hilang, ya pergerakannya nyungsep balik. Dan sekarang kita lihat dalam jangka waktu dekat belum ada pergerakan dari smart money. Jadi kalau teman-teman berharap token ini bakalan ngepam jangka pendek, momentumnya belum ada untuk sekarang. Itu kesimpulannya, token ini nggak cocok buat invest. Kalau yang suka spekulatif, suka gambling, ya monggo-monggo aja, nggak ada masalah. Karena kita akan bahas untuk EOS. EOS hari ini diperdagangkan di kisaran level 11.900 rupiah. Harganya sedikit turun ya teman-teman, 1,5% di perdagangan hari ini. EOS merupakan sebuah proyek platform yang dirancang memungkinkan pengembang aplikasi terdesentralisasi atau DApps. Teman-teman, tujuannya yaitu untuk meningkatkan kembali skalabilitas di jaringan blockchain, ya, merangkul teknologi blockchain, memastikan bahwa jaringannya lebih mudah digunakan daripada pesaing yang lain. Jadi pada intinya EOS memiliki fungsi yaitu meningkatkan skalabilitas yang lebih besar. Pengembangnya sudah mulai di tahun 2018 pengembangannya. Berarti sudah 5 tahun berjalan teman-teman. Konsensus yang dipakai itu adalah proof of work and proof of stake. Jadi dia punya dua konsensus.
Itu sih dari EOS. Kemudian ini dari website resminya, teman-teman bisa akses ya. EOS dengan kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine tentunya menjadi salah satu bridge yang memang sudah memungkinkan teman-teman di mana EOS Network bisa mengakses yang namanya fasilitas yang dimiliki oleh Ethereum, which is ini merupakan salah satu bagus teman-teman, hal yang baik ya untuk project dari EOS. Itu sebagai sebuah project, mereka tentunya penting untuk kita lihat roadmap-nya. Di sini kita coba untuk lihat roadmap apa yang mereka akan kerjakan di kuartal pertama 2024. Ada beberapa project yang sekarang sedang running dan beberapa project itu belum terselesaikan, bahkan ada dari kuartal ketiga 2023 itu belum selesai. Ya, ini ada banyak project yang masih belum selesai, salah satunya NFT Collection Manager Airdrop belum selesai. Kemudian P2P Peer Discovery Development belum selesai. EOS Lab Launch juga belum selesai. EOS Network Venture Funding. Oh, mereka lagi mencari pendanaan di kuartal keempat sampai kuartal pertama 2024. Jadi lagi cari dana teman-teman untuk pengembangan project berikutnya. Kemudian mereka juga belum update untuk Ethereum Virtual Machine ya, EOS EVM 050 itu belum selesai teman-teman, dan targetnya sih pengembangannya sampai EOS VM 110. Jadi masih banyak roadmap yang mereka harus kerjakan. Kemudian dari Twitter mereka cukup banyak juga melakukan semacam kerjasama teman-teman. Salah satunya mereka mencari Binance Japan ya. Binance Japan ini dia untuk listing dan mendapatkan approval terkait dengan disahkannya perdagangan EOS di market Jepang. Jadi EOS sudah mengantongi lisensi, bisa dibilang seperti itu, dari regulator Jepang untuk bisa diperdagangkan untuk Jepang. Jadi Jepang ini cukup ketat sama yang namanya exchange. Binance saja sampai khusus membuat Binance Japan ya, supaya dia bisa memperdagangkan token-token dan juga memberikan layanan kepada orang-orang di Jepang sana. Kemudian mereka juga ada beberapa kegiatan ya, ini ketemu dengan community teman-teman di acara di Switzerland mulai dari 15 Januari sampai 19 ya, tanggal 19, sekarang tanggal 17 masih dalam acara tersebut di Swiss. Ini mereka ada kegiatan bersama dengan CEO dan founder-founder daripada project EOS. Kemudian mereka juga kerjasama dengan beberapa platform seperti PassPay. Lalu ada kerjasama juga sama Noah, ini platform DeFi yang tentunya bisa meningkatkan perdagangan dari platform EOS ya. Sebelum-sebelumnya EOS juga ada narasi yang positif. Salah satunya dari EOS Foundation itu melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi ini berarti perombakan terhadap mereka punya developer teman-teman. Jadi dirombak sedemikian rupa supaya lebih efisien, lebih efektif. Hal-hal yang tidak diperlukan bisa di-cut teman-teman demi efisiensi yang lebih baik untuk proyek kedepannya. Saya rasa sih mungkin ini berpengaruh sama pendanaan dari proyek ini ya. Karena kalau kita lihat dari roadmap-nya tadi kan mereka masih pengen dapat funding teman-teman. Funding dari venture capital. Jadi kayaknya masalah pendanaan mereka terpaksa melakukan rekonstruksi guna untuk efisiensi. Itu sih beberapa narasi dari EOS ya. Selebihnya kita pernah posting juga nih kayaknya. Ya itu aja sih sebenarnya news-news dari EOS teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak. EOS supply maksimumnya itu unlimited. Dia punya supply beredar sekitar 1,11 miliar token. Ya, belakangan harganya cenderung mengalami penurunan dengan volume perdagangan yang juga sama-sama turun. Mari kita cek dia untuk pergerakan dari harganya. EOS secara garis besar pergerakannya masih belum mampu menembus area resistance di sini. Resistance yang cukup kuat itu ada di kisaran 0,85 dolar. Sementara pergerakan EOS itu diperdagangkan di kisaran 0,73, teman-teman. Sekarang indikasinya mulai positif. Kenapa begitu? Karena EOS baru aja breakout dari yang namanya falling wedge. Ya, jadi pola falling wedge itu kayak gini.
falling wedge pattern. Nah, ini teman-teman, dia baru aja breakout. Ya, baru aja breakout, indikasi positif di awal. Cuman kenaikannya masih belum terlalu tinggi. Wah, ini siapa ini yang tertarik nyari koin-koin yang belum naik tinggi? EOS bisa jadi salah satu pilihan. Resisten terdekat untuk EOS yaitu di 0,85, dan kalau dia berhasil growth, teman-teman, target ke $2 cukup terbuka dengan potensial profit. Let's say kalau teman-teman ambil di kisaran 0,8, teman-teman berpeluang cuan sampai 36%, setidaknya dalam jangka waktu menengah. Itu peluang yang bisa teman-teman dapat dari EOS. Sementara sih EOS kalau buat balik ke all time high itu masih terbilang jauh ya teman-teman. Sekarang harganya aja baru di 0,76. Dia all time high-nya di tahun 2018 itu di kisaran $15. Jadi EOS bisa dibilang udah turun sangat-sangat dalam. Even dari 2018 dia melewati bull market di kisaran 2021, cuma bisa mentok ke harga awal. Setelah itu harganya nyungsep parah. Itu sih untuk EOS. Buat teman-teman yang mungkin ada sangkut, ya sabar dulu. Ini lagi coba untuk naik ya teman-teman. Apakah bisa ke all time high atau enggak? Saya rasa masih butuh banyak pembuktian sih. Tapi kalau target ke $2 ya oke lah, saya rasa cukup realistis untuk dicapai dalam jangka waktu menengah untuk EOS. Jadi gitu aja paling untuk sekarang ini, dua project ini ya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram ya, tempat aku update-update berita terbaru di market kripto. Buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.